Gus Muhaimin nanya singkatan SGIE. Carbon capture SGIE ya. Iya. Kalimat-kalimatnya umum, kata-kata sebenarnya bukan masalah umum itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah. Ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy. Ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya, karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, nah, saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah. Kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih, kita semua ini. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara aduh salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Ini terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua. Hadir. Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari. Wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri. Tadi ada dari Turki, Mesir. Ada juga. Daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana Gibran yang tidak bisa berbahasa Inggris. Namun, yang dia nyatakan itu ataupun yang dia ngaku-ngaku itu dia sekolah di Singapura. Namun bahasanya yang tidak jelas itu bikin memalukan. Makanya Ibu Najwa katanya sikat saja ya, Gibran ini yang hanya bikin malu. Mengapa bisa jadi wakil presiden di negara tercinta kita ini, teman-teman. Nah,
Ya, jadi tanggapan mereka di sini teman-teman, Wapres cuma di Indonesia dijadikan bahan lelucon karena kebodohannya. Ya, betul sekali tanggapan mereka ini teman-teman. Wapres itu hanya bikin lelucon di negara Indonesia yang hanya ngaku-ngaku lulusan dari Singapura, namun ternyata bukan lulusan, hanya lulusan GIM saja teman-teman. Nah, makanya dia tidak bisa berbahasa Inggris karena dia sudah tahu ataupun tidak berpendidikan di Singapura ya. Jadi pengakuan yang telah dia lakukan itu, dari situ kita mencurigai bahwasannya Gibran itu belum sekolah, karena dari segi berbahasa Inggris saja tidak mampu dan tidak bisa, bikin malu aja sebagai lelucon di negara tercinta kita ini teman-teman. Nah, dikatain bego mah nggak mau, tapi kayak orang bego sebagai wakil presiden memalukan sekali. Ya, jadi teman-teman, Gibran ini tidak berterima kalau misalnya dia diejek-ejek, diolok-olokan ya teman-teman. Makanya ya, kalau kamu tidak mau diolok-olokan seperti itu, harus berpendidikan dulu baru menjadi wakil presiden dan menjadi pemimpin di negara tercinta ini. Ya, jangan bikin malu. Ya, karena kelakuanmu ini sangat memalukan Indonesia. Makanya harus berpendidikan dahulu baru mau menjadi wakil presiden ataupun menjadi pemimpin di negara kita ini. Nah, teman-teman, mending ngaku bodoh aja daripada menjadi paksa pintar. Ya, jadi mending pura-pura tidak tahu daripada sok tahu. Itulah yang mereka katakan ini teman-teman. Ya, Gibran ini yang sok tahu ini dan tidak mau diolok-olokkan ataupun diejek, dia panas kalau misalnya dia diejek teman-teman. Jadi Gibran ini sangat memalukan saja ya. Makanya Bu Najwan ini katanya sikat saja Gibran yang tidak bisa berbahasa Inggris ini. Nah, jadi makin hancur negara kalau seperti ini wakil presiden kita saat ini teman-teman ya. Makin hancur bukan kemajuan yang ada, melainkan yang jadinya adalah amburadul negara kita karena gara-gara Pak Gibran ini teman-teman. Nah, memang bego wapres kita si Gibran ini, tapi jauh lebih parah begonya orang yang memilihnya. Betul teman-teman ya. Mengapa dulu rakyat tidak menilai Gibran ini dulu? Apakah Gibran itu bisa ya ataupun memiliki wawasan yang sangat luas dan beretika, bermoral? Ya, namun ujung-ujungnya yang kita pilih itu sebenarnya orang yang tidak berguna di negara Indonesia sebenarnya, karena dia tidak berpendidikan dan tidak mempunyai moral ataupun etika sebagai wakil presiden. Yang hanya ada pada dirinya itu hanya lelucon teman-teman. Ya, Gibran ini bikin malu aja. Nah, jadi teman-teman, copot wapres nggak punya integritas, menjadi pejabat tinggi negara, bikin rusuh dan rusak negara saja. Nah, sebaiknya Gibran itu harus dicopot ataupun digantikan dengan orang yang bisa. Ya, bukan seperti Gibran saat ini teman-teman, yang hanya bikin malu saja. Ya, jadi semoga ya para penegak hukum bisa mengerti dan juga Pak Prabowo bisa bertindak dengan hal ini untuk digantikan saja dengan orang yang bisa. Ya, bikin malu aja negara kita hanya karena gara-gara ini teman-teman. Ya, sebaiknya Pak Gibran itu harus digantikan dengan orang yang bisa dan benar-benar memiliki ijazah, bukan seperti Pak Gibran ini yang hanya rekayasa kursus saja. Ya, jadi tidak pantas atau persyaratannya itu jadi wakil presiden. Makanya kita bikin malu aja, apalagi dia tidak berpikiran luas ataupun tidak beretika teman-teman. Nah, diadakan lulusan luar negeri tapi sekolah luar bisa, mungkin ini wapres memalukan, mundur aja Gibran Mubazir kamu ini. Ya, sebaiknya Pak Gibran harus mundur diri daripada ngaku-ngaku lulusan dari luar negeri namun nyata-nyatanya tidak bisa berbahasa Inggris. Itulah yang dinamakan lulusan dari luar negeri. Nah, itu bukan teman-teman, melainkan yang lulusan dari luar negeri itu kalau misalnya dia berbahasa Inggris itu lancar teman-teman, bukan seperti Pak Gibran ini yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Daripada ngaku-ngaku, lebih baik mundur diri ataupun mengundurkan dirimu sebagai wakil presiden. Masih ada orang yang bisa selain dirimu di rakyat Indonesia ini, bukan hanya kamu saja ya. Bukan seperti pikiranmu itu yang hanya memikirkan duit saja untuk memperkaya keluargamu. Nah, jadi makanya Indonesia bikin malu aja. Jadi aduh, mundur aja, memalukan Indonesia punya wapres kayak gini. Ya, betul teman-teman. Ya, mereka sangat malu dengan
memiliki wapres kayak gini di Indonesia kita ini. Malu sekali kalau misalnya dilihat dari luar ya, yang hanya bisa bikin lelucon saja di negara kita ini. Nah, jadi untuk lebih baiknya supaya Pak Gibran itu dimakzulkan saja daripada bikin malu aja, teman-teman. Nah, yang ikut malu juga adalah bapaknya juga karena memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Makanya yang malu itu adalah sekeluarga Pak Gibran yang hanya bikin malu aja di negara kita ini. Nah, jadi semoga hal ini bisa dimengerti oleh Pak Prabowo supaya bisa diambil tindakan secepat mungkin, teman-teman. Nah, jadi kebiasaannya cuma nanya-nanya, nggak penting. Ya, itu Gibran yang sekarang. Yang kebiasaannya itu kalau misalnya dia diundang di mana-mana, yang dia tanya-tanya itu nggak penting. Makanya rakyat malu punya wapres seperti ini. Jadi lo bilangnya kuliah di luar negeri, namun ijazahnya juga palsu. Ya, itulah yang kita tidak suka sebenarnya dengan Pak Gibran ini. Tidak mau ngaku juga kalau misalnya dia itu tidak lulusan SMA ataupun hanya lulusan SMP. Ya, jadi sebaiknya Pak Gibran harus mengundurkan diri daripada memaksakan diri ataupun ngaku-ngaku lulusan dari luar negeri. Ya, jadi itulah yang membuat malu negara kita saat ini hanya karena gara-gara pemalsuan ijazahnya tersebut. Nah, tidak mau melihat wapres pidatonya kayak gitu, termul tidak malu. Parah banget, bro. Jadi para termul ini juga ya membela kebohongan yang dilakukan Pak Gibran ini, tidak pernah malu ya, teman-teman. Nah, jadi 100% lulusan Singapura pasti bicara bahasa Inggris. Kalau keluar kundang modal hafalan, sudah pasti kalau ditanya nggak nyambung ya. Ya, jadi Pak Gibran ini sebenarnya dia ngaku-ngaku lulusan dari Singapura, namun kalau cara berbahasa Inggris saja tidak bisa, teman-teman. Apalagi kalau misalnya dia di luar negeri ya. Jadi itulah yang memalukan saja di negara kita. Nah, memalukan sekali wapres Gibran cara berbicara atau dalam sambutan di acara. Ya, itulah. Kalau misalnya ada salah satu seorang warga Indonesia yang mau bertanya ke dia itu, namun jawabannya agak lain dan tidak nyambung dengan yang mereka harapkan.